Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmat Putri. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi kinerja rantai pasokan. Evaluasi kinerja rantai pasokan adalah proses sistematif untuk mengukur, menilai, dan memperbaiki efisiensi serta efektivitas aliran barang, informasi, dan keuangan di sepanjang rantai pasokan, mulai dari pemasok hingga pelanggan akhir. Evaluasi kinerja sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efisiensi, efektivitas, dan keunggulan kompetitif rantai pasokan dapat tercapai. Tujuannya itu untuk memastikan semua bagian rantai pasok berjalan dengan optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya, tujuan evaluasi kinerja itu ada empat. Yang pertama, mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dalam proses rantai pasok. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan penurunan biaya. Yang ketiga, mengoptimalisasikan kepuasan pelanggan melalui ketepatan waktu dan kualitas layanan. Dan yang terakhir, menjaga daya saing perusahaan di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, metode evaluasi kinerja rantai pasokan, yaitu SCORE atau Supply Chain Operation Reference Model, yaitu model referensi global untuk pengukuran dan perbaikan rantai pasok mencakup 5 proses utama. Yang pertama ada plan atau perencanaan kebutuhan dan strategi rantai pasokan. Yang kedua, scores, yaitu pengadaan bahan buku dari pemasok. Yang ketiga itu make atau proses produksi atau manufaktur. Yang keempat, deliver atau distribusi produk ke pelanggan. Dan yang terakhir, return atau pengelolaan pengembalian barang atau rusak. Selanjutnya itu balance scorecard atau BSC, yaitu pendekatan evaluasi melalui 4 perspektif. Yang pertama keuangan atau efisiensi biaya, yang kedua pelanggan atau ketingkatan puasan, dan yang ketiga proses bisnis internal, dan yang terakhir pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya itu ada analytical hierarchy proses atau AHP yang digunakan sebagai metode pembobotan prioritas pada indikator kinerja, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan perbaikan rantai pasok. Selanjutnya, indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI. KPI rantai pasok itu terdiri berbagai jenis. Salah satunya yang pertama perfect order fulfillment dalam kategori layanan pelayanan, yaitu presentasi pesanan yang terpenuhi sempurna atau tepat waktu tanpa cacat dengan rumus jumlah pesanan sempurna dibagi total pesanan dikali 100%. Yang kedua, order fulfillment cycle time dalam kategori operasional, yaitu lama waktu proses dari pesanan diterima hingga produk terkirim, dengan rumus tanggal pengiriman dikurang dengan tanggal pemesanan. Yang ketiga, ada inventory turnover dalam kategori operasional, yaitu frekuensi perputaran persediaan dalam periode tertentu. Rumusnya itu adalah harga pokok penjualan atau HPP dibagi rata-rata persediaan. Yang keempat ada on-time delivery dalam kategori layanan pelanggan, yaitu pengiriman sesuai jadwal yang ditentukan dengan rumus jumlah pengiriman tepat waktu dibagi total pengiriman dikali 100%. Selanjutnya itu ada cost of goods sold. Selanjutnya itu ada cost of goods sold, yaitu ada COGS dalam kategori keuangan, uh, yaitu total biaya barang yang terjual dengan rumus total biaya produksi dan pembelian barang terjual. Yang kelima ada cash to cash cycle time dalam kategori keuangan, lama waktu konversi investasi dalam menjadi kas, yaitu dengan rumus days inventory outstanding ditambah days sales outstanding dan dikurangi days payables outstanding.
Selanjutnya, return rate dalam kategori layanan pelanggan, yaitu presentasi barang yang dikembalikan dengan rumus jumlah barang yang dikembalikan dibagi total barang yang dikirim dikali 100%. Dan yang terakhir, schedule achievement dalam kategori operasional, yaitu presentase pencapaian jadwal produksi kirim dan distribusi. Dengan rumus jumlah kegiatan yang sesuai jadwal dibagi total kegiatan terjadwal dikali 100%. Selanjutnya itu ada contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki data berikut dalam 1 bulan, yaitu ada HPP penjualan 1.500 unit dan rata-rata persediaan 300 unit. Pertanyaannya, hitunglah inventory atau turnover atau perputaran persediaan dan interpretasikan hasilnya. Rumusnya itu adalah inventory turnover sama dengan HPP penjualan dibagi rata-rata persediaan, yaitu 1.500 unit dibagi 300 sama dengan 5 kali per bulan. Berarti interpretasinya adalah persediaan berputar 5 kali per bulan, artinya perusahaan mampu menjual dan menggantikan persediaannya setiap 6 hari sekali atau 30/5 yang menunjukkan perputaran cukup baik. Kesimpulannya, evaluasi kinerja rantai pasokan memberikan gambar komprehensif efektivitas dan efisiensi supply chain, yaitu menjadi dasar pengambilan keputusan strategis di setiap level organisasi dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Menggunakan metode tepat seperti SCOR atau Balance Scorecard diikuti dengan pemantauan KPI dan perbaikan berkelanjutan, perusahaan dapat memperoleh keuangan bersaing yang signifikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.